Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, suaranya kecil di ini coba dicek. Zoom. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan halal haram dari harta haram muamalat kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmizi, di mana nantinya kita akan melanjutkan pembahasan jual beli saham. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang gharar di bursa. Salah satu transaksi yang bermasalah adalah short sale, jual singkat, ya, di mana ada pedagang perusahaan, dia punya saham pada perusahaan A, dia lihat itu ada turun, kemudian dia beritahu kepada pialang untuk menjual 100 saham A dengan pinjaman, kemudian nanti akan dibayar dalam jangka waktu tertentu. Nah, ketika turun jadi harga tertentu, maka dia ketika itu misalnya 100.000 turun jadi 80.000, maka pedagang tadi itu membeli 100 saham tadi di bursa, lalu menyerahkannya kepada pialang dan mengambil uang selisih tadi. Ini salah satu jual beli yang bermasalah karena ini jual beli yang belum dimiliki. Ya, ini kerjaan para broker pialang yang bermasalah. Sebenarnya untuk memahami lebih jelas, karena memang urutan dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer kan mengurutkan berdasarkan 3 hal, ya. Buku ini menjelaskan kezoliman dulu, harta haram terkait dengan zolim, kemudian harta haram terkait dengan gharar, kemudian harta haram terkait dengan riba. Karena urutan seperti ini. Namun pembahasan awalnya sebenarnya nanti di halaman 595. Kita akan bahas di 594, ya, tentang perdagangan saham. Langsung saya lompat pembahasannya, ya, langsung di halaman 594. Coba dibuka 594. Dicetakan ke-22, ya. Perdagangan saham. Perdagangan saham di halaman 594. Nah, coba kita lihat penjelasan dari Ustadz Irwandi terkait ini. Baik. Perdagangan saham. Pada pembahasan riba dain telah dibahas hukum menerbitkan saham biasa dan istimewa. Pada pembahasan sekarang akan dibahas hukum menjual belikan saham biasa. Karena saham istimewa hukumnya menerbitkannya adalah riba dain, maka memperjualbelikannya termasuk memperjualbelikan riba dain. Adapun saham biasa, para ulama kontemporer sepakat bahwa saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli sahamnya. Nah, lihat, ya, ini kita bahas perdagangan saham. Di halaman 594, ya, dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Disebutkan di sini, adapun saham biasa, para ulama kontemporer sepakat bahwa saham, jadi kita lihat dari bergeraknya perusahaan. Itu kalau bergerak di bidang usaha haram, bergerak di bidang usaha haram. Kemarin sudah kita singgung, di bidang usaha haram. Misalnya jual beli barang haram, khamar, rokok, ya, atau dalam hal jasa, riba, ya. Bergerak di bidang usaha haram, maka para ulama katakan haram juga membeli sahamnya.
walaupun itu jadi blue chip ya, haram membeli sahamnya. Karena ada yang masuk dalam jual beli ini, jual beli saham, pasti akan mencoba yang sudah masuk jajaran blue chip tadi. Ada beberapa bank ya, di situ masuk nomor 1 gitu. Maka di sini kalau bergerak dalam bidang yang haram, bidang usaha haram, maka haram membeli sahamnya. Nah, coba kita lihat dari keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami. Sebagaimana keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 63/1/7 tahun 1992 yang berbunyi, La khilafa fi hurmatil ishami fi syarikati ghurduha al-asasi muharramun kata'amuli birriba au intajil muharramati au mutajarati biha. Ya, baca. tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan. Tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Nah, lihat ya di sini tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan, tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram. Contoh di sini perusahaan ribawi. Perusahaan ribawi. Terus lagi yang kedua, perusahaan yang memproduksi barang haram. Perusahaan yang memproduksi barang haram. Atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Ada yang memproduksi, ada yang memperdagangkan barang haram. Yang memperdagangkan, memperjualbelikan barang haram. Ini jelas ya, ini tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama. Jadi tadi rinciannya ada perusahaan ribawi, perusahaan yang produksi barang haram, perusahaan yang memperdagangkan barang haram. Ya. Pokoknya seperti ini para ulama katakan haram untuk membeli sahamnya. Ingatnya dihukumi haram membeli sahamnya. Ya, baik terus. Juga keputusan Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Rabithah Alam Islami Daurah ke-14 tahun 1995 yang berbunyi, para anggota Al-Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, seperti transaksi riba atau memproduksi barang-barang haram ataupun memperdagangkan barang haram. Sama juga di sini ya. Para anggota Al-Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram. Transaksi riba, memproduksi barang haram, memperdagangkan barang haram. Ya, teksnya sama seperti yang dikeluarkan oleh Divisi Fikih Oki tadi. Ya, terus Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional lebih merinci tentang kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam Fatwa nomor 20/DSN MUI _4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah bab 4 pasal ke-8 yang berbunyi, jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain adalah yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Sini ya, usaha perjudian. Ya, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi. Maka membeli sahamnya haram berarti. Terus, ini dari DSN ya. Terus yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankannya maupun asuransinya. Terus, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Nah, makanan dan minum yang haram ada minuman memabukkan, ada makanan-makanan yang haram, memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan. Untuk membeli saham perusahaan seperti ini tidak boleh. Terus,
Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Nah, bersifat mudorot juga yang merusak moral juga tidak dibolehkan. Mungkin dari perusahaan yang menjual majalah porno, ya itu merusak moral. Mudorotnya besar. Maka tidak dibolehkan untuk membeli sahamnya. Nah, terus sekarang kita lanjut 4.6.2.5.7.1 saham perusahaan yang usahanya halal. Nah, kalau tadi kan usahanya haram. Sekarang usahanya halal tapi memiliki utang dalam bentuk ribawi. Sekarang usahanya halal namun memiliki utang, tetapi memiliki utang dalam bentuk ribawi. Sekarang kita lihat. Bila sebuah perusahaan kegiatan usahanya halal, akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi, bagaimanakah hukum membeli saham perusahaan tersebut? Nah, lihat ya. Bagaimana jika perusahaan tersebut pembiayaan sesuatu yang mengandung unsur riba? 1. Atau menyimpan uangnya di bank ribawi. 2. Atau tercantum dalam anggaran dasarnya. Kan kita bisa lihat ADART-nya di situ untuk bertransaksi dengan bank ribawi. Ya, yang tadi itu bisa dilihat dari laporan keuangannya juga gitu. Bagaimana hukum membeli saham perusahaan tersebut? Ya, membeli saham perusahaan ini bagaimana? Nah, kita lihat rinciannya. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, ini berbeda pendapat. Kemarin ada yang sempat nanya juga ke saya langsung seperti ini. Saya mungkin jawab dengan satu pendapat ya. Namun di sini Ustadz Irwandi ternyata merinci jadi 2 pendapat. Nanti kita akan kuatkan atau rojihkan yang mana dari 2 pendapat ini. Terus. Pendapat pertama, boleh membeli saham perusahaan jenis ini dengan syarat. Nah, lihat ya, boleh membeli saham perusahaan jenis ini dengan syarat. Ingat ya, kita kan beli saham berarti kita punya kepemilikan dari perusahaan tadi gitu. Terus punya peran serta juga untuk mengatur dan yang lain-lain gitu. Nah, berarti kita punya bagian di situ. Namun gimana kalau membeli saham terus dari mungkin modalnya, dari riba dan seterusnya. Nah, ini dibolehkan atau tidak? Ini pendapat pertama boleh, namun bisyurut, dengan syarat. Ya, yang pertama, satu, tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba. tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba. 2. Tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan pasal yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. Ya, tadi ya, tetap meyakini ribanya. Terus yang kedua, tidak tercantum dalam anggaran dasar bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. Akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi. Terus. 3. Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Terus. 4. Besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan. Terus. 5. Besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba atau haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. Ya, di sini 5% ya, pemasukan perusahaan dari transaksi riba atau haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan. Yang keenam. Dan setelah menerima dividen, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Nah, jadi kalau sudah ada pembagian keuntungan, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan. Jadi tidak boleh dipakai dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Ya, lalu pendapat ini? Pendapat ini didukung oleh AAOIFI, Dewan Syariah Bank Al-Rajhi, dan Dewan Syariah Nasional dalam fatwa tentang investasi dana reksa syariah, pasal 10 dengan rincian sebagai berikut. Kondisi emiten yang tidak layak. Suatu emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksa dana syariah.
Ya, terus? Yang pertama, apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Ya, Kedua, terus? Dua. apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82%, hutang 45%, modal 55%. Coba lihat ada catatan di Himpunan Fatwa DSN jilid 1 halaman 120. Besarnya hutang dalam bentuk riba yang ditolerir oleh DSN jauh lebih besar dibandingkan yang ditolerir oleh AAOIFI. Ya. Dasar AAOIFI menentukan batas maksimalnya dengan keumuman hadis Nabi bahwa sepertiga itu dianggap besar. Maka kalau tadi di pembahasan atas itu, besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% karena sepertiga. Terus besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% juga. Semua pakai 30%. Karena sepertiga ini disebut oleh Nabi. Adapun dasar hukum yang menjadikan rujukan DSN sampai sekarang penulis belum mengetahuinya. Jadi Ustadz Irwandi tidak mengetahui dasar penentuan apabila suatu emiten di sini memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82%, hutang 45, modal 55 gitu. Nah, ketentuan ini beliau tidak mengetahui perhitungannya bagaimana. Terus Yang menjadi dalil pendapat ini adalah al-hajah atau kebutuhan yang mendesak. ya, karena ada kebutuhan yang mendesak, al-hajah. Terus Akan keberadaan perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat yang bergerak di bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, perkebunan, peternakan, angkutan umum, darat, laut, dan udara. yang menjadi dalil pendapat ini adalah al-hajah, kebutuhan yang mendesak akan keberadaan perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat yang bergerak di bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, perkebunan, ya, peternakan, angkutan umum, darat, laut, dan udara. Jadi karena ada al-hajah di sini, kebutuhan. Terus Perusahaan jenis ini membutuhkan modal yang sangat besar dan hampir tidak mungkin modal tersebut berasal dari sekelompok orang tertentu. Nah, jadi karena butuh modal yang besar, berarti butuh juga modal dari pihak lainnya. Maka ada di situ ya saham yang dijual gitu. Ya. Namun kan nanti ada, kalau ini dari riba berarti bercampur dengan saham nanti yang masuk nanti walaupun ini bergerak di usaha halal. Nah, ada yang bercampur di situ. Nah, terus Biasanya, para pengelola perusahaan tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan syariat dalam hal muamalat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan bank ribawi dalam hal simpan pinjam dan sebagainya. Maka bila membeli saham perusahaan tersebut dihukumi haram, dikhawatirkan kebutuhan umat akan jasa dan produk yang diberikan perusahaan tersebut tidak terpenuhi sehingga kehidupan umat di era modern akan menjadi tidak tertata dan tidak berbudaya. nah, sekarang kita lihat tanggapan dari Ustadz Irwandi. Dalil ini tidak kuat karena sebagian emiten perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat memang dibutuhkan dalam kehidupan umat. Namun sebagian lagi tidak demikian halnya, maka menyamaratakan hukum boleh untuk semua emiten tidaklah tepat. Ya, terus Kemudian juga jika umat Islam sadar akan syariat, mereka dan seluruh umat memboikot tidak membeli saham perusahaan yang bercampur transaksi haram, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan tunduk dengan keinginan umat dan akan mengumumkan ke khalayak ramai bahwa perusahaan yang mereka dirikan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kenyataannya pada saat ini di dunia perbankan, di mana seluruh bank ribawi berpacu untuk membuka unit syariah, karena bank ribawi mulai ditinggalkan umat dan umat beralih ke bank syariah. Nah, dalil ini tidak kuat kata beliau karena sebagian emiten itu pihak yang melakukan penawaran umum ya, penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat. Jadi yang menjual saham kepada masyarakat namanya emiten. Memang dibutuhkan dalam kehidupan umat, namun sebagian lagi tidak demikian halnya. Ada yang tidak dibutuhkan gitu. Maka menyamaratakan hukum boleh untuk semua emiten tadi tidaklah tepat. Kemudian juga jika umat Islam sadar akan syariat mereka dan seluruh umat memboikot. Jadi semuanya sudah tahu nih ya. Oh ini nggak boleh. Akhirnya tidak membeli saham perusahaan yang bercampur transaksi haram, dapat dipastikan perusahaan tersebut akan tunduk dengan keinginan umat. Dan akan mengumumkan ke khalayak ramai bahwa perusahaan yang mereka dirikan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kenyataannya pada saat ini di dunia perbankan,
di mana seluruh bank ribawi berpacu untuk membuka unit syariahnya. Karena bank ribawi mulai ditinggalkan umat dan umat beralih ke bank syariah. Bahkan saya dengar langsung dari Ustadz Irwandi, kalau bank syariah pertama kali itu ada di Inggris. Dikarenakan kebutuhan di sana gitu. Jadi mereka menginginkan, jadi karena kebutuhan umat mereka sudah sadar, oh kita harus cari yang aman, jangan yang ribawi. Maka mereka akhirnya ya membuat bank syariah di sana. Ya bank syariah yang pertama kali syariat itu ya di Inggris kata beliau. Nah, jadi kesimpulannya beliau kritik pendapat yang pertama. Sekarang pendapat kedua. Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal, akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi, atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi. Nah di sini ya, dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi, kan dapat diketahui dari laporan keuangannya. Terus juga dapat dilihat dari ADART-nya di situ. Terus pendapat ini? Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional Di antaranya ya. Yang pertama, Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki dengan keputusan nomor 63 (1/7 tahun 1992 berbunyi, Al-aslu hurmatul ishami fi syarikati tata'amul ahyanan bil muharramati karriba wa nahwi birogmi min anna anshitataha al-asasiyah masyru'atun. Terus. haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba, sekalipun kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan. Jadi haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba. Sekalipun kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan. Ya, lanjut. Kedua, Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Alam Islami, dalam keputusan Muktamar ke-14 di Mekah pada tahun 1995 yang berbunyi, seorang muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba. Ya, yang seorang muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba, walaupun apa usahanya halal. Begitu juga lembaga fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Iftah di nomor 11967 berbunyi. Coba baca bunyinya langsung. Tidak boleh membeli dan menjual saham milik perusahaan yang di antara transaksinya mengandung riba dalam hal simpan pinjam. Nah, terus dalil dari pendapat ini adalah Dalil dari pendapat ini bahwa hubungan antara pemegang saham dan perusahaan adalah akad wakalah. lihat ya, akadnya akad wakalah. Pemegang saham dan perusahaan adalah akad wakalah. Di mana? Di mana status pemegang saham sebagai muwakil. Nah, pemegang saham itu sebagai muwakil, pihak yang mewakilkan. Terus? Dan perusahaan sebagai wakil. Dan perusahaan itu sebagai wakil. Terus? Maka jika seorang muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut, sesungguhnya ia mewakilkan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba. Ini pertanda bahwa ia menyetujui transaksi riba sekalipun mulut dan hatinya mengatakan tidak. Padahal teks-teks Al-Quran dan hadis jelas mengharamkan riba sekalipun sedikit. Lihat ya, maka jika seorang muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut, sesungguhnya ia mewakilkan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba. Ini pertanda bahwa ia menyetujui transaksi riba sekalipun mulut dan hatinya mengatakan tidak. Ya, karena ingat ya, transaksinya itu adalah akad wakalah. Dia pemegang saham di sini sebagai muwakil, pihak yang mewakilkan. Ini pihak yang mewakilkan ya kepada perusahaan untuk jalankan usaha tadi. Itu sama hukumnya jika ini ya usahanya halal, namun kan dia mewakilkan ya. Maka jika seorang muslim tahu sebuah perusahaan itu transaksinya riba, nah, dia sudah tahu ini transaksinya riba, walaupun nanti bergeraknya nanti ya di usaha halal, maka tetap membeli saham perusahaan tersebut juga ia mewakilkan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba, maka sama. Ya, berarti sama-sama dia menyetujui riba sama dengan perusahaan tadi. Terus wallahu alam. Wallahu alam. Pendapat kedua yang mengharamkan untuk membeli saham perusahaan
yang kegiatan usahanya halal akan tetapi sebagian transaksinya terdapat hal yang diharamkan lebih kuat. Karena bila halal bercampur dengan yang haram, maka hukum haramnya lebih dominan. Seperti air bersih bercampur najis. Nah, air bersih bercampur najis. Kalau najisnya sudah mendominasi, ya sudah. Maka air itu tidak bisa lagi digunakan untuk toharoh, untuk bersuci. Satu lagi bahasan hukum jual beli saham perusahaan halal. Ya, terus. Perusahaan yang kegiatan usahanya halal tidak melakukan transaksi riba dan tidak tercantum dalam anggaran dasarnya untuk melakukan transaksi riba, bolehkah sahamnya diperjualbelikan layaknya barang dagangan? Nah, lihat. Perusahaan yang kegiatan usahanya halal. Sekarang kegiatan usahanya halal. Terus tidak melakukan transaksi riba. Ingat ya, tidak melakukan transaksi riba. Dan tidak tercampur. Dan tidak tercantum dalam anggaran dasarnya untuk melakukan transaksi riba. Nah, bolehkah sahamnya diperjualbelikan? Nah, sekarang berarti hukum jual beli saham secara umum itu bagaimana? Lanjut. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, pendapat Profesor Dr. As-Siddiq Ad-Dorir, peneliti senior bidang ekonomi Islam di Al-Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih OKI, hanya membolehkan membeli saham dengan tujuan mendapat dividen dari emiten dan boleh dijual dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Dan ia mengharamkan bila tujuan dari menjual dan membeli saham untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dan jual atau spekulasi. Nah, lihat. Dia mengharamkan bila tujuan dari menjual dan membeli saham untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual atau spekulasi. Jadi dia membolehkan membeli saham dengan tujuan mendapat dividennya. Keuntungannya berarti ya. Karena dalam jual beli saham kan ada dua kemungkinan ya. Ada dividen didapat ya, atau yang kedua dari selisih tadi antara harga beli dan harga jual. Nah, coba lihat alasan beliau kenapa. Dalil beliau mengharamkan perdagangan saham untuk spekulasi bahwa spekulan hanya bertujuan meraup keuntungan dari aksi jual dan beli, bukan bertujuan untuk ikut andil memiliki aset yang dimiliki emiten. Bila harga saham yang dipegangnya naik, tanpa ragu ia jual kembali walau baru ia beli beberapa saat yang lalu. Dan jika ini yang terjadi, dikhawatirkan ada unsur riba baik, yaitu menukar uang dengan uang yang sejenis dengan nominal yang berbeda. Di mana saham pada saat dijadikan objek spekulasi, maka saham telah keluar dari tujuan semula diterbitkan, yaitu ikut andil dalam kepemilikan aset emiten. Nah, ikut andil kan saham itu kan dijual itu supaya orang itu ikut andil dalam kepemilikan aset emiten tadi. Nah, terus Dan saham berubah menjadi nominal yang tertera pada lembaran bernilai uang. Maka bila ditukar dengan uang yang nominalnya berbeda dengan yang tertera pada lembaran saham, sungguh transaksi ini termasuk riba baik. nah, terus tanggapan? Dalil ini tidak kuat, karena saham adalah tanda bukti kepemilikan aset sebuah perusahaan. Ingat ya kalimatnya ya, tanda bukti kepemilikan aset sebuah perusahaan. Jadi di sini bukan menukar uang dengan uang begitu. Terus Adapun tujuan pembeli atau penjualnya sama sekali tidak mempengaruhi hakikat ini. Dengan demikian, menjual belikan saham berarti menjual belikan aset perusahaan penerbitnya dan boleh menjual barang dengan uang sekalipun nominalnya berbeda. ya, terus pendapat kedua. Pendapat kedua, pendapat mayoritas para ulama kontemporer yang membolehkan jual beli saham. Nah, ini mayoritas boleh jual beli saham. Terus Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih OKI menegaskan hal ini dalam keputusan nomor 63 dalam kurung 1/7 tahun 1992 yang berbunyi, menjual dan menjadikan saham sebagai agunan hukumnya boleh. Terus dalil pendapat ini? Dalil dari pendapat ini bahwa hakikat saham adalah dokumen tanda kepemilikan aset perusahaan emiten dan hukum menjual belikan aset perusahaan yang berupa barang dihalalkan Islam. Sebagaimana dikatakan wa halallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli Al-Baqarah 275. Terus Pendapat mayoritas para ulama dalam hal ini sangat kuat karena berpegang kepada hukum asal jual beli adalah halal dan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukum bolehnya tetap berlaku. Nah, nanti satu bahasan lagi insyaallah hukum jual beli saham perusahaan asetnya dalam bentuk uang atau emas. Baru nanti kita balik lagi ke pembahasan goror dalam bursa. Jadi kesimpulannya tadi ya. Yang pertama, kalau
bergerak di bidang usaha haram, haram membeli sahamnya. Seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang produksi barang haram seperti rokok, miras ya, perusahaan yang memperdagangkan barang haram ya, atau untuk usaha perjudian. Terus usahanya halal tapi memiliki utang dalam bentuk ribawi ya. Membeli sahamnya di sini kalau pendapat terkuat dari Ustadz Irwandi tadi yang beliau kuatkan itu tetap tidak boleh. Dan ini dikatakan oleh beberapa lembaga fikih internasional. Namun ada persisian memang. Namun yang membolehkan pun tetap dengan syarat. Dan syaratnya itu berat sekali yang menentukan seperti itu. Dan setiap orang yang mau beli sahamnya berarti harus hitung-hitung seperti tadi ini. Ya, tadi yang bermasalah itu jika membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal. Akan tetapi terdapat pembiayaan sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uang di bank ribawi atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi. Alasannya tadi karena ini akad wakalah di mana status memegang saham sebagai muwakil dan perusahaan sebagai wakil. Maka jika seorang muslim tahu bahwa perusahaan itu melakukan transaksi riba dan tetap membelinya, berarti menyetujui juga transaksi tersebut. Maka lebih cenderung pada pendapat tidak bolehnya, haram hukumnya. Membeli saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya itu halal kan tetapi bertransaksi ribawi. Wallahu a'lam bishawab. Terus hukum jual beli saham perusahaan halal asalnya boleh, maka ini jadi hukum asal jual beli saham tadi ya. Asalkan usahanya halal dan tidak melakukan transaksi riba, tidak tercantum juga dalam ADART-nya itu untuk melakukan transaksi riba. Baik, selanjutnya kita buka tanya jawab. 0812 281 85131, begitu juga lewat Zoom dan WA, silakan. Pertanyaan pertama, Ustadz. Bagaimana hukumnya jika misalnya si A mempunyai hutang kepada saya? Ya. Bagaimana hukumnya jika misalnya si A mempunyai hutang kepada saya? Ya. Kemudian ada si B yang ingin hutang tetapi uangnya pakai uang saya yang sebelumnya dari si A. Apakah ini dibolehkan? Harus ditanyakan dulu dari si A ini nyanggupi enggak itu untuk bayar kepada si B. Baru nanti utangnya itu dipindahkan. Ini nanti masuk dalam pemindahan utang ya, ada pembahasan sendiri. Baik. Ya. Assalamualaikum, lewat telepon silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz. Ya, silakan. Kurang jazakallahu khair materinya, Ustaz. Ya. Ustaz, sebagaimana kita ketahui di pasar modal di Indonesia ini, Bursa Efek Indonesia ini kan ada istilahnya pasar modal syariah, Ustaz ya. Itu kalau saya coba pelajari itu kan juga ada landasan fatwa DNN MUI-nya Iya. tahun 80 tahun 2011. Ya. Di mana di situ yang tadi saya jelaskan saham-saham syariah itu telah dilakukan screening gitu oleh otoritas, di mana di situ ada persentase hutang berbasis bunganya. Untuk hutang berbasis bunganya itu 45%, untuk pendapatan non halalnya itu 10%. Nah tadi kalau dengar penjelasan Ustaz tadi kan, kalaupun kegiatan usahanya itu halal tapi ada persentase ribawinya, kita sama sekali tidak boleh. Iya. Nah pertanyaan saya, apa artinya kalau begitu mungkin bisa jadi tidak ada atau bahkan sangat sedikit sekali Ustaz saham yang benar-benar bisa kita perdagangkan, karena mayoritas saham yang ada di bursa sekarang itu ya kayak gitu. Usahanya tidak berbasis ribawi, tapi dia ada unsur-unsur transaksi non halalnya itu seperti apa? Karena di satu sisi lain kita juga sudah ada landasan fatwanya, dan juga itu katanya penjelasannya itu di praktek-praktek negara lain seperti di Malaysia, di Turki, ada juga lembaga AOIV itu juga menerapkan ada persentase seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, terkait yang tadi capital gain itu, saya mendapat penjelasan kalau kita itu
tidak apa-apa kalau membeli saham dengan tujuan mendapatkan capital gain, bukan hanya dari. Nah, kalau itu boleh. Kalau membeli pagi hari terus kita lihat siang hari misalnya sahamnya naik itu kita jual tidak apa-apa karena itu seperti Iya, jual beli barang Ustaz, kayak. Iya, itu boleh. Kayak kalau kita, oh itu boleh Ustaz ya. Iya, tadi kan disebutkan pada saat pertama kan memang orang jual beli saham ada dua keuntungan ya. Dia dapatkan dividennya sama capital gain-nya tadi kan. Nah, kalau dari sisi capital gain yang pendapat kuat boleh. Ustaz Irwandi tidak bantah ini. Oh, oke. Jadi beli pagi, Tidak apa-apa kalau terus itu jual tidak sore apa-apa, lagi, ya. wah itu nggak masalah gitu. Yang penting nanti nggak ada transaksi yang bermasalah seperti short sale, forward contract, nanti ada betul. pembahasan sendiri. Betul. Nah, Saya baca di Fatwa 80 MUI itu juga mereka melarang ini Ustaz, Iya. seperti margin trading, short Iya. sales dan saham-sahamnya juga nggak boleh yang. ya. saham Jadi capital gain-nya rokok, kayak gitu. itu tidak diingkari oleh Ustadz Irwandi. Bagaimana Ustaz? Capital gain-nya intinya tidak diingkari oleh beliau. Jadi beliau bolehkan. Jadi di antara dua kemungkinan kan, dividennya kita dapat, keuntungan dari perusahaan tadi ya kan. Terus capital gain-nya tadi dari selisih jual beli saham tadi. Itu boleh dimanfaatin. Sama seperti kemarin saya jelaskan, saya punya dolar. Saya beli ketika dolar itu jatuh 10.000 misalnya. Terus 1 tahun ke depan sudah dolar naik jadi 16.000. Saya jual lagi, ya ada selisih. Atau pagi dan sore selisih ada gitu, ya sudah dapat untung, nggak masalah. Oke, Ustaz. Ya, seperti ini boleh. Namun yang dikritisi tadi, yang pertanyaan pertama tadi, persentasenya, tadi kan saya bacakan di catatan kaki beliau, kenapa ditentukan 45% gitu loh. Nah, padahal kalau dilihat dari fatwa AAOIFI itu cuma 30%. Betul. Nah, penetapan 30% itu memang ada hadis tentang, kan Nabi SAW katakan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika pembagian ketika dia mau beri wasiat, Nabi katakan maksimal bagi Sa'ad itu bagi cuma sepertiga. Wasulus katsir, dan sepertiga itu sudah banyak kata beliau. Nah, itu yang dipakai landasan sepertiga oleh fatwa yang pertama tadi dari AAOIFI tadi ya. Sedangkan untuk yang 45 tadi beliau tanda tanya. Saya nggak tahu dasar hukumnya kata beliau di sini. Penetapan 45% tadi. Nah, kemudian beliau sanggah lagi pendapat ini dengan bawakan pendapat kedua tadi kan. Intinya bercampurnya ini tetap ya masalah. Sampai beliau ujung-ujungnya ya coba aja lihat air, kalau bercampur dengan najisnya dominan tuh gimana? Kita mau pakai air seperti itu ataukah tidak? Ya kita berpikirkan logisnya kan, ya enggak, ya sama gitu. Nah, ya walaupun beliau menyebutkan fatwa MUI, DSN tadi, ya beliau sampaikan ada perbedaan pendapat. Memang keunggulan buku beliau ini, beliau ingin mengajarkan kepada kita, ya sudahlah, ya ada mungkin ambil pendapat itu, tapi pendapat beliau yakini lebih kuat di sini karena lembaga-lembaga fatwa sampai beliau bawakan fatwa al-Lajnah ad-Daimah loh di sini. Dan ini bukan orang yang main-main yang duduk di ini juga yang di Lajnah ad-Daimah. Itu orang-orang yang kompeten di situ, ada yang pakar akidah, ada pakar fikih, ada pakar muamalat, bahkan muamalat kontemporer, itu ulama-ulama besar, profesor-profesor semua yang duduk di situ. Nah, itu putuskan seperti tadi sama. Saya sebelumnya berpendapat seperti ini ya, yang pendapat pertama sebenarnya. Namun setelah saya baca fatwa beliau ya, saya beralih pendapat lagi. Kemarin pagi saya jawab dengan pendapat pertama. Ada yang nanya, saya belum buka ini. Terus saya ulah lagi, iya ya betul juga. Ya, akhirnya saya berubah pendapat, akhirnya menyesuaikan dengan pendapat kedua ini. Seperti itu. Artinya benar-benar tidak boleh ada persentase. Beliau, saya dengar di video beliau beliau ceritakan kalau di Saudi ada, bahkan di Saudi itu lembaga syariahnya itu atau beberapa ulama itu buat list. Kalau mau beli saham ini perusahaan-perusahaan ini yang boleh loh ini. Berarti sana ada berlaku. Dan mereka pilih yang selektif, memang pilih, oh ini dari laporan keuangannya ini aman, oh ini dari ADRT-nya itu aman. Ya seperti Ustaz Irwandi sebutkan di sini. Ada. Kalau bilang nggak ada, ya mungkin di negeri kita agak sulit, tapi kalau di sana ada. Gitu. Kan bisa juga kata beliau itu, kita beli sahamnya perusahaan Saudi, bisa nggak kita beli di Indonesia? Kalau bisa ya, itu. Kalau bisa ya berarti kemungkinan ya bisa beli seperti itu. Intinya ada. Jadi apa yang syarat-syarat yang beliau berikan tadi, ya mungkin kalau di negeri kita sulit, tapi di tempat lain bisa. Di Saudi buktinya ada kayak gitu.
maksudnya Ustaz dengan melihat kondisi ya mungkin perkembangan ekonomi syariah di negara kita juga masih dalam tahap iya perkembangan ya. Sudah ada landasan fatwa SDSN MUI-nya dan juga istilahnya saya pernah mendapat penjelasan kalau misalnya kita terapkan langsung seperti itu kan, ya itu dampaknya nanti masyarakat yang muslim juga jadinya nggak ada opsi untuk memilih saham syariah meskipun secara persentase itu masih ada unsur non syariahnya seperti itu kan. Dan saya juga waktu itu di sebuah kampus saya ikut sosialisasi pasar modal syariah. Saya menanyakan itu terkait 45% itu. Jadi ternyata itu sudah dilakukan semacam simulasi. Ketika itu rasionya dipersempit, misalnya menjadi 33% atau 30%, itu akan banyak sekali saham-saham yang saat ini masuk kategori saham syariah ya berdasarkan kriteria itu tidak lagi masuk kategori saham syariah, sehingga opsi masyarakat untuk memilih saham syariah itu semakin terbatas dan akhirnya masyarakat jadi tidak memiliki opsi untuk saham syariah. Dan itu saya kadang masih agak syubhat ya buat saya, ini sebenarnya lebih kita bisa memegang pendapat DSNUI ini atau dari pendapat Ustaz Herwandi ini. Saya terus terang sih masih kalau saya lebih tentram dengan pendapat beliau ya, jadi lebih aman sih sekaligus mengedukasi masyarakat. Akhirnya kan tadi kebutuhan kayak bank syariah sekarang semua konvensional punya bank syariah ya kan. Akhirnya kan karena kebutuhan masyarakat. Kenapa kalau ini nggak digiatkan akhirnya masyarakat boikot, kemudian akhirnya ada tuntutan lagi. Ya sudah, pokoknya usaha halal tapi kita bersihkan tadi yang unsur-unsur yang haram di dalamnya. Kan bisa jadi seperti itu. Kayak beliau cerita itu karena kebutuhan masyarakat Inggris akhirnya bank syariah ada di sana. Itu bukan dari negara Islam yang buat loh, dari Inggris itu kata beliau. Coba nanti cek video beliau itu, beliau cerita. Saya kaget juga itu, oh iya ya, berarti karena kebutuhan nantinya. Akhirnya kan coba aja lihat bank konvensional di negeri kita, semua itu punya syariah, itu semua sudah punya. Kenapa kita tidak seperti itu? Bertahap itu, nama itunya tuh bertahap gitu. Jadi 45% itu bukan angka saklek, tapi kita melihat kondisi perekonomian syariah di Indonesia, kita lihat market share-nya, perkembangannya segala macam. Dan nanti misalnya memang sudah masyarakat itu sudah mulai terliterasi keuangan syariah, awareness-nya sudah meningkat, itu nanti tidak menutup kemungkinan itu akan kita perketat gitu Ustaz, bertahap 45%, mungkin 5 tahun ke depan 30%. Seperti itu. Kalau punya niatan seperti itu tuh bagaimana Ustaz? Wallahu alam. Ya di waktunya itu nggak jelas kapan nantinya. Kenapa nggak langsung? Atau ada pihak lah yang galakan kayak Ustadz Irwandi kayak gini kan sudah bagus sekali. Jadi kan masyarakat jadi sadar gitu pelan-pelan. Daripada bertahap nanti mereka akhirnya kan beliau sebutkan tadi kan nggak bisa terapkan ke semua emiten juga. Akhirnya syarat tadi dibolehkan, nanti semua pada masuk di situ, semua pada beli. Ya, nah, itu kan yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Putus. Hah? Bursa habis, deh. Bursa yang di mana habis? Oh, ke sana. Baik, mungkin dari Zoom silakan. Kayaknya sudah mau angkat tangan dari Zoom, monggo. Dari Zoom silakan. Kita cek coba yang ini. Sebentar, ya. Biar saya live dulu. Oh iya, sebentar dulu yang di Zoom ya. Lewat WA dulu kalau gitu. Baik, kalau ada telepon lagi monggo silakan. Nah, ada lagi. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Rahmi di Bogor. Di Bogor. Ya, baik. Silakan tanya Bu Rahmi. Fokus ke telepon aja langsung Bu. Iya, iya. Jadi kan kemarin saya sempat melihat tentang pertanyaan reseller. Iya. Nah, pertanyaannya yang sekarang itu yang agak membingungkan, kalau dengan agen bagaimana Ustaz? Baik. Apa Sekarang tidak dibolehkan juga? gini.
Jadi kita agak fokus ke resellernya ya. Reseller dengan pemilik barang itu transaksinya seperti apa dulu? Reseller ini cuma sebagai marketer. Tahu ya marketer ya, cuma promosikan saja. Kalau barang laku ya sudah dia serahkan kepada pemilik barang tadi untuk dikirim begitu. Ya dia cuma dapat komisi dari situ, istilahnya itu dapat komisi dari situ. Terus yang kedua, bisa jadi juga dia disuruh beli dan nanti jual beli putus di situ. Sudah beli ya sudah lepas gitu. Bukan sistem keagenan. Ada juga sistemnya itu agen. Artinya memang sudah diserahkan penuh ya sudah nanti bayar belakangan aja, saya sudah percaya sama kamu agen saya gitu. Nah itu beda-beda ya. Jadi reseller ini istilah umum memang, kalau dalam prakteknya macam-macam. Yang di mana yang dimaksud Bu? Halo? Iya, Ustaz. Yang mana yang Ibu maksud? Yang agen, Ustaz. Jadi kan kita kalau mau jadi agen itu harus bayar dulu misalnya terus? Lebih besar daripada reseller kayak gitu, atau kita beli biasa. Tapi nanti setelah jadi agen kita akan dikasih dengan harga yang lebih murah. Bisa jadi keuntungannya 30% perbedaan harganya kayak gitu, Ustaz. Itu tidak, apakah seperti itu tidak apa-apa kayak gitu? Tetap itu istilah Ibu, tetapi dalam prakteknya itu kalau barang tidak dimiliki sama seperti hukum menjual beli barang tidak dimiliki, Bu. Iya. Oh, jadi agen sama aja kalau barangnya Iya, nggak dimiliki sama aja jadinya ya, Ustaz. Iya. Kalau agennya begini, dia memang ya kayak tahu dealer-dealer gitulah. Ya, dealer-dealer gitu kan memang punya ikatan kuat itu. Ya barang nanti datang, kalau nanti sudah laku baru kemudian dilaporkan seperti itu. Kan bisa belakangan. Kalau ini kan Ibu suruh beli dulu. Jual beli putus berarti. Iya kan? Iya, Ustaz. Nggak seperti wakil, seperti layaknya saya jualkan. Kayak gini. Gambarannya itu, misalnya jadi wakil ya. Ini saya punya toko. Saya wakilkan kan kepada karyawan saya untuk jualkan gitu. Maka dia kan manut dengan aturan-aturan saya. Dia nggak bisa buat-buat gitu. Iya. Atau saya punya cabang lagi yang lainnya gitu. Mereka juga manut dengan aturan saya. Ya, itu kalau agen seperti itu. Maka istilah agen nanti dilihat lagi nih bentuknya gimana agen ini. Jadi istilahnya macam-macam, Bu. Jadi nggak bisa kita hukumi umumnya untuk reseller tadi ya. Jadi kalau memang tidak memiliki barang dan dia itu bukan jadi agen ya, punya resiko di situ. Kecuali tadi ya, yang kemarin yang kita bahas itu solusinya cuma nerima order saja. Terus nanti dia beli, sudah pegang barang, kemudian tawarkan lagi kepada yang pesan tadi, namun tidak mengikat. Paham ya? Iya, paham, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Jadi, iya, tapi ini agak beda dengan tema ya, Ustaz. Jadi teman saya itu kemarin habis taruh, Ustaz. Nah, teman saya itu dia udah kenal manhaj salaf kayak gitu. Jadi beberapa walaupun baru kayak gitu ya, Ustaz, tapi sudah berusaha melaksanakan apa-apa saja yang diketahui dari manhaj salaf. Setelah itu ta'aruf dengan teman SMA-nya lama, tapi dia baru hijrah, tapi nggak tahu tentang manhaj salaf. Nah, kedua keluarga sudah setuju, Ustaz, untuk mereka berdua kayak gitu. Tapi teman saya masih ragu untuk bersama si laki-laki ini. Itu Awat sudah ngaji berarti ya. Terus yang Ikhwan belum. Ikhwannya belum. Sisi agamanya gimana? Sisi agamanya gimana si Ikhwan? Biasa aja, Ustaz. Maksudnya biasa itu maksudnya mau sholat enggak? Baru sholat ke masjid, tapi ngaji gitu, tidak merokok. Cuman pas sesi ta'aruf kemarin, waktu ditanya kerjanya kan honor ya, Ustaz. Honor dapat kerjanya dari mana? Dibilangnya dari temennya. Sedangkan di akhir setelah beberapa bulan setelah itu ditanya lagi, ternyata kerjanya dapat info dari orang tuanya karena dia kerja di tempat yang sama dengan orang tuanya gitu, Ustaz. Jadi pekerjaan sudah boleh lah gitu ya? Iya. Cuma kurang ngaji aja? Iya, Ustaz, kurang ngaji aja. Ya sudah, lanjut aja, gak apa-apa, yang penting akhlaknya baik. Nggak apa-apa,
Iya, insya Allah. Tapi Bismillah. kemarin itu dia coba bilang iya Ustaz, tapi setelah bilang iya seminggu setelahnya dia meragu terus Ustaz, itu nggak apa-apa Ustaz. Ya coba istiqoroh lagi lah. Saran saya lanjut aja kalau mau akhlak si laki-laki baik nanti biar. Namun sarankan nanti kalau sudah nikah mbok ngaji bareng-bareng gitu. Jangan halangi saya ngaji juga gitu. Oh, iya Ustaz, berarti iya aja ya Ustaz. Iya. Daripada nggak nikah-nikah. Iya Ustaz. Iya gitu ya. Baik. Iya Ustaz. Cukup? Baik. Baik, lewat Zoom ada silakan. Nah, Ustaz, dari chat, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum bekerja di tempat percetakan spanduk atau baliho bagian desain, di mana jika terdapat foto-foto makhluk hidup yang akan dipajang pada spanduk tersebut karena permintaan pelanggan? Nah, itu yang nggak bisa diseleksi. Saya pernah bacakan fatwa Ustadz Irwandi di sini kalau tujuan pokoknya pada foto dan fotonya itu dipajang, ya beliau sarankan ya tidak di sini. Karena foto yang jadi tujuan. Beda kalau foto jadi ikutan ya. Kalau foto jadi ikutan, jadi bukan maksud pokok. Jadi isinya. Tapi kan dia nggak bisa seleksi di situ. Spanduk yang mana yang foto jadi ikutan, mana yang foto jadi tujuan gitu. Ya kalau bisa diseleksi hal-hal tadi lebih aman. Wallahu a'lam. Mungkin bisa buat percetakan yang syar'i seperti itu untuk spanduk-spanduk yang ada. Apalagi yang dipajang foto wanita yang bermasalah gitu. Nah itu yang jadi masalah lagi berikutnya. Baik, ada lagi? Ustaz, Abu Hanif, silakan Abu Hanif. Ya. Boleh. Komentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Ustaz, ya. kalau masalah saham, kalau tidak salah kan BI mengeluarkan indeks saham-saham syariah Ustaz. Iya. Apakah kalau misalkan kita ingin membeli saham tersebut, apakah wajib kita juga harus membaca ADART-nya lagi Ustaz? Iya. Ustadz Irwandi bilang kayak gitu. Oke. Harus tahu laporan keuangannya sama ADART-nya. Karena masalahnya kan kita taukil kan, mewakilkan kepada perusahaan untuk jalani perusahaan ya kan. Masa kita nggak tahu? Sama seperti Bapak punya modal, Bapak serahkan kepada tukang bakso misalnya untuk dimodali. Masa kita nggak boleh tahu dalamnya itu bagaimana? Dia itu bekerja, dagingnya itu dapat dari mana, kemudian jual baksonya itu seperti apa, ya. Ada yang haram nggak di situ, ya. Masa kita nggak boleh tahu seperti itu? Oke. Jadi kita nggak boleh percaya aja 100% ya Ustaz. Misalkan ya, bagi para pemula nih misalkan yang membeli saham, oh yoga berarti ini ada saham syariah boleh dibeli gitu. Karena ada teman-teman anak Ustaz yang seperti itu. Yang penting percaya aja, yang penting punya barang kemudian bisa dijual kayak gitu Ustaz. Ya karena tadi alasan saya ini karena kita mewakilkan, jadi baiknya tahu seluk-beluknya. Sama seperti Bapak tanam modal di suatu usaha UMKM gitu, usaha kecil-kecilan juga kan harus tahu. Ya. Itu lebih aman insya Allah. Ya, dan ini lebih berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lagi satu lagi dari Zoom, monggo. Nah, Ustaz, dari chat, Bismillah mau bertanya. Sekarang marak jual beli mini gold. Bila ada penjual yang menjual emas dengan dikirim paket 1-2 hari sampai, apakah boleh? Sebelumnya pembeli transfer uang dulu dan ongkirnya baru dikirim. Jazakallah. Dalam transaksi jual beli emas, dan nanti kita akan sampai ketika pembahasan riba, ini poin pentingnya ya. Termasuk juga jual beli mata uang. Kemarin ada tanya forex trading. Poin pentingnya itu pada yadan biyadin. Yad biyad. Jadi tukar langsung cash di sini. Ini uangnya mana, emasnya mana, ya langsung dapat gitu. Tidak boleh salah satu tertunda. Kalau tertunda maka jadi riba nasi'ah. Riba karena penundaan. Ya, ini aturan yang Nabi SAW sebutkan. Maka kita mesti manut pada dalil seperti itu. Nanti insya Allah akan ada penjelasannya dari Ustadz Irwandi di pembahasan riba. Ya, sebentar lagi kita akan masuk. Setelah saham ini insya Allah. Masih kita saham satu kali pertemuan lagi. Baru setelah itu masuk pembahasan riba. Satu lagi dari chat mungkin.
Baik Ustaz. Bismillah. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan Bismillah mau bertanya, apakah boleh kita memiliki rekening di bank konvensional hanya untuk transfer? Apakah kita masih terkena riba jika rekening tersebut kita gunakan hanya untuk transfer dan tidak ada uang yang menetap di sana? Jadi fatwa-fatwa ulama kondisi darurat saja. Jadi karena kondisi darurat. Seperti saya juga ini karena kondisi darurat, nggak ada jalan lain. Kondisi darurat, manfaatkan situ. Yang jelas kalau ada bunga-bunganya tidak kita ambil. Cuma sebatas yang transaksi yang halal saya kita manfaatkan seperti transfer. Ya, dan mungkin kalau menyimpan, kalau dia tidak sanggup menyimpan sendiri, ya, dia simpan di situ. Yang penting kalau ada bunga atau bagi hasil, dia tidak ambil di situ, lebih aman. Baik, lewat WA silakan. Bismillah, bolehkah anak ikut program BPJS Mandiri? Soalnya saya nggak punya penghasilan yang akan membayar tiap bulan anak yang sudah kerja. Kalau darurat, dia boleh ikut. Dan dia nanti manfaatkan ya dari yang dia setor tadi, karena dia orang yang butuh seperti itu. Ini sudah kita bahas ketika bahas BPJS ya. BPJS sudah lewat beberapa bahasan ketika bahas terkait dengan asuransi kalau nggak salah ya. Ya, BPJS Kesehatan di halaman 256. Nanti yang punya buku bisa buka di halaman 256 lagi. Sudah lewat. Atau nanti lihat videonya ya. Di channel Rumaiso TV sudah dibahas. Cari dengan kata kunci BPJS Rumaiso TV. Ada di situ pembahasan kita tentang BPJS. Ya, terus. Nah, sudah telepon silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Rahadian di Tangerang Selatan, Ustaz. Oh iya, silakan. Ya, barakallahu fiik, Ustaz. Iya. Begini Ustaz, yang pertama terkait saham itu waktu tahun 2008 Ibu Ana meninggal, terus Ana bongkar-bongkar lemari, ternyata ada saham tahun 93 itu saham di salah satu bank gitu Ustaz. Nah, yang menjadi ganjalan ini bagi anak sekarang ini gimana ya Ustaz? Saham ini kan masih ada, terus Ibu Ana udah meninggal gitu, khawatir nanti di alam kubur di akhiratnya bermasalah buat Ibu Ana, apakah harus dikelirkan dengan bank tersebut atau didiamkan saja gitu Ustaz? Kalau didiamkan apa resikonya ya? Sebetulnya sih nggak ada risiko Ustaz, cuman ya bahwa saham ini saham yang tadi Ustaz sebutkan bahwa dari bank gitu, ada unsur ribanya gitu Ustaz. Nah, kalau gitu ditarik aja. Minta ditarik aja gitu Iya. ke banknya. Iya. Oh gitu Ustaz. Terus? Baik, Ustaz, yang keduanya boleh nanya lagi? Iya, silakan. Begini kan biasanya sebelum WFH, work from home, itu kalau saya itu gaji itu memang harus ditransfer ke bank dari perusahaan, mau tidak mau gitu, nggak bisa cash. Nah sebelumnya suka setelah gajian itu ditarik. Nah karena work from home kadang ada perasaan keluar itu ada kekhawatiran gitu mengambilnya. Kadang ada transfer dulu ke yang syariah gitu punya istri, tapi pada saat ada perlu pembelanjaan seperti beli baju, beli apa-apa, transaksi langsung melalui bank itu gitu Ustaz. Nah tiba-tiba ada bonus muncul dari transaksi bank itu ke nomor Anda gitu, nomor yang terdaftar di bank itu. Nah mau nggak mau itu kepakai gitu Ustaz ya. Nah sedangkan Ustaz sebelumnya bilang bahwa itu tidak boleh, hukumnya begitu saja haram. Namun bagaimana ya kalau misalkan itu tiba-tiba ada informasi memang dari SMS, setelah transaksi Anda dapat bonusnya karena transaksi ini, nah itu bagaimana saja? Jadi Nah, itu nggak dimanfaatin. Gitu, jadi tergunakan secara tidak sengaja gitu. Oh, tergunakan dengan secara tidak sengaja. Itu gara-gara kita punya saldo di situ ya? Kenapa Ustaz? Itu karena kita punya saldo di situ maka dikasih bonus. Iya, jadi kan ada transaksi gitu, transaksi pembelian via online gitu, jadi via transfer biar lebih mudah gitu, nggak keluar ke Indomaret. Biasanya kan Anda suka ke Indomaret gitu untuk pembayaran apa-apa. Terus yang kasih bonus itu siapa? Bank. Nggak boleh dimanfaatin berarti. Tidak boleh dimanfaatin. Sudah terlanjur digunakan. Iya gitu. Nah, kalau misalnya 100.000 misalnya digunakan, nah 100.000 Bapak keluarkan saja lagi untuk dicuci, kasih ke orang miskin atau yang punya kebutuhan.
Iya. Baik, Ustaz. Karena sudah terlanjur digunakan. Dicucinya seperti itu. Iya, iya. Baik, baik Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Iya, ya kumpara dia. Baik, lewat WA lagi silakan. Mohon penjelasannya Ustadz, ada yang berminat mau beli rumah saya. Sebagai tanda jadi mau dikasih DP dahulu. Dari pembicaraan ternyata pembayaran rumah itu melalui KPR. Bagaimana menurut Ustadz? Baiknya tidak diterima transaksi tadi, DP-nya tadi suruh bayar DP tadi kan lewat KPR. Baiknya tidak diterima, lebih aman cari yang tunai saja biar tidak mendukung dalam hal riba juga. Biar tidak terkena laknat yang Nabi SAW itu katakan, dikatakan Nabi SAW itu melaknat akila riba wa mukila wa katiwa wa syahidai. Ya, dilaknat orang yang makan riba, yang jadi nasabah, ya, yaitu yang menyetor, kemudian yang mencatat, dan 2 saksi. Ya, biar tidak masuk dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon langsung silakan. Tidak jadi. Baik, WA lagi. Bismillah. Apa hukumnya bekerja di perusahaan yang usahanya di bidang trading jual beli mata uang, dan apa hukum usaha trading mata uang sendiri? Nah, trading nanti kita bahas riba. Tadi saya sudah sebutkan secara umum harus tahu kaidah ini. Kita jual mata uang, dolar rupiah, real rupiah, atau dengan mata uang yang lainnya itu. Syarat penting yang disebutkan dalam hadis adalah yadan biyadin. Cash, tunai. Jadi ada uang ini juga ada, ditukar langsung satu tempat, tidak boleh ada selisih waktu. Ya, ditukar langsung dalam satu tempat, itu syaratnya. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini dari Umu Nabila di Riau, Ustaz. Umu Nabila di Riau. Iya, Ustaz. Oh, jauh sekali. Silakan, Bu. Ustaz, kan keadaan sekarang ini banyak yang berlaku ini penggadaian di masyarakat, Ustaz. Pegadaian di masyarakat. Iya, penggadaian sawah gitu, Ustaz. Bagaimana pegadaiannya, Bu? Kan kita menggadaikan minjam uang ke orang tuh, minjam uang ke kita, terus orang itu ngasihkan sawah, Ustaz. Kita dikasih sawah kan? Kalau itu kita manfaatkan gimana, Ustaz? Kan itunya riba ya, Ustaz. Iya, kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Ibu manfaatin sawah tadi ketika ibu pinjamkan uang pada orang, maka statusnya untuk ibu itu adalah riba. Ibu cuma bisa menyewa saja. Nggak boleh dapat cuma-cuma. Kalau cuma-cuma riba. Cuman gini, Ustaz, kalau gini gimana, Ustaz? Misalnya kan kita dia minjam uang, Ustaz, tapi sawah itu jual beli, dijualnya ke kita, terus kita beli. Setelah itu dia apa katanya, nanti saya boleh membeli lagi sawah yang saya jual ini, gimana gitu, Ustaz? Jadi sawah itu dijual ke ibu. Ya. Taib. Terus ibu pakai dapat untung ya, dapat memanfaatkan. Dia bilang gini, nanti kalau saya mau beli lagi sawah ini boleh, katanya. Ya boleh, kata kita. Jadi ya berarti gitu, tergantung ibu berarti. Ibu mau jual nggak? Kita mau aja sih jualnya, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau seperti itu boleh ya, Ustaz? Iya boleh. Oh, kalau seperti itu akadnya saya jual sawah ini seharga sekian. Terus sawah itu kita manfaatkan. Dia bilang nanti saya mau beli sawah ini lagi, boleh katanya. Kalau kita boleh tidak apa-apa seperti itu. Iya, tapi nanti tidak jadi paksaan untuk ibu. Ibu mau jual silakan, tergantung ibu. Kan sudah jadi barang ibu. Oh iya. Dia nggak boleh maksa dong. Oh enggak, saya nggak mau jual lagi. Saya sudah memanfaatkan ini. Ya sudah jadi milik ibu. Oh ya gitu ya, Ustaz. Kalau utang itu, kalau ibu pinjamkan dan itu gak ada sawah, berarti barang masih milik dia. Namun kalau ketika jual beli yang terjadi, barang sudah berpindah pada ibu. Bedanya itu, kalau ibu beli dengan ibu terima cuma jadi agunan atau gadean. Kalau agunan atau gadean berarti itu masih jadi milik dia, namun ini ibu pegang. Pegang, ibu tidak manfaatin. Tapi kalau ibu beli sawah tadi, ibu pakai, sudah jadi milik ibu. Ibu mau jual, silakan lagi pada dia. Ibu tidak mau lagi, ya karena ya saya sudah suka dengan sawah ini. Ya sudah, nggak usah jual, dia nggak boleh maksa. Jadi sebagaimana jual beli kan harus antarodin minkum, ridho di antara kalian.
Gitu ya Bu ya? Satu lagi Ustaz. Ya silakan. Misalnya gini Ustaz, kita kan ini pengajar di sebuah sekolah Ustaz. Terus anak-anak murid itu kan nabung ke kita menerima anak-anak yang nabung Ustaz. Terus ketika dia akhir sekolah, sudah tamat, terus tabungan itu mereka ambil kembali. Iya, terus? Terus setelah uang itu kita tagihkan ke orang tersebut, ke anak-anak itu, terus kemudian mereka memberikan sebuah, mengasih kita hadiah lah berupa uang atau gimana, ini untuk ibu, dibilang kayak gitu. Apa boleh Ustaz? Kan sudah selesai. Iya, udah selesai. Iya, sudah selesai. Aman-aman saja. Iya. Dan itu kan juga bukan syarat ibu di awal. Jadi dia cuma kasih cuma-cuma kan. Nggak semua juga mungkin kasih. Dan ibu nggak nuntut. Enggak semua, Ustaz. Cuman tergantung beberapa orang mungkin dia ngasih ucapan terima kasih gitu. Nah, itu ucapan terima kasih boleh. Oh, boleh ya, Ustaz. Iya. Oh ya, syukran jazakallah. Wa'alaikum. Baik, lewat Zoom ada lagi Zoom? Ada Ustaz via chat. Ada? Ada. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang dokter gigi dan Ana pernah ikut menanam saham untuk pembangunan sebuah rumah sakit. Sekarang rumah sakit sudah berdiri selama 5 tahun dan Ana dapat dividen dari keuntungan rumah sakit tersebut. Itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau memang sudah ini kan sudah terjadi berarti ya. Terus dia dapat dividen keuntungan dari nanam saham tadi. Selama tadi ya itu modalnya tidak dari modal riba dan yang lain, maka dividennya halal. Dicek saja, sudah dicek boleh nggak ketika itu yang punya rumah sakit atau yang tadi tempat tanam saham perusahaan tadi itu melakukan transaksi seperti tadi. Nanti dicek aja Bu. Saya belum bisa perkirakan sih, karena ini seharusnya jadi tugas ketika nanam saham di situ. Dia kerjasama dengan bank ribawi atau tidak, ada transaksi ribawi ataukah tidak, atau peminjaman modal itu ada dari riba atau tidak gitu. Kalau tidak ada ya sah-sah saja untuk menerima ya keuntungan atau dividen dari nanam saham tadi. Baik, satu lagi terakhir dari Zoom. Baik Ustaz. Assalamualaikum, aku izin bertanya. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau misalnya kita jadi reseller buku yang PO dengan sistem pembayaran customer bayar sebelum tutup PO. Jadi misalnya saya reseller, nanti customer transfer sebelum tutup PO. Dari customer transfer ke saya, lalu saya transfer ke pusat. Dan bukunya bisa dikirim 2 minggu kemudian. Apakah sistem itu termasuk haram atau riba, Ustaz? Itu dicek dulu buku lagi dibuat atau sudah jadi. Kalau buku masih di proses pembuatan boleh. Namun kalau buku itu sudah ada tapi dia tidak miliki, tidak boleh tadi. Sampai dia miliki barang dulu baru boleh melakukan transaksi akad jual beli. Namun satu hal lagi yang dilihat di sini masalahnya reseller, dia sebagai reseller lapor ke yang punya barang. Ya tadi lihat dulu yang ini masih dalam tahap pembuatan atau tidak ya. Terus yang kedua, ada solusi sebenarnya, baiknya dia tidak terima PO tadi, pembayaran di muka ya. Dia kalau seperti ini amannya terima order saja, nanti kalau sudah barang jadi baru pasti itu, daripada terima nanti punya kendala ketika ini barang-barang nggak pasti jadinya. Nah akhirnya ya dia yang si pembeli tadi nunggu terus, mendingan terima order saja. Ini kalau barang sudah ada baru suruh transfer, itu lebih aman. Wallahu a'lam. Baik, satu terakhir lagi. Bismillah, Bapak Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum aplikasi trading yang sedang marak seperti Olimtrade, Binomo dan lain-lain? Sama ya, kembali ke hukum tadi ya. Lihat dari kita mau beli sahamnya. Lihat dari yang pertama, dari usahanya itu bergerak di bidang halal ataukah haram. Kemudian kalau itu bergerak di bidang halal, itu ada transaksi riba enggak di dalamnya atau modal dari riba ada ataukah tidak. Lihat dari laporan keuangannya, lihat dari ADART, jadi harus tahu. Kalau aman, baru boleh dibeli. Wallahu a'lam. Baik, terakhir lewat ya. Bismillah. Oh, ada telepon. Silakan. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana?
Saya Yuni dari Kalibata, Jakarta. Silakan Bu. Begini Ustadz, saya mau nanya di luar kajian saat ini. Ya, silakan Bu. Boleh? Oke. Mengenai hukum mengenai safar untuk wanita, waktu kan saya pernah datang langsung ke kajian Ustadz di daerah Pasar Minggu bahwa kalau wanita lebih dari semalam berpergian tanpa mahram kan nggak boleh Ustadz ya. Iya. Terus bagaimana dengan hukumnya kalau saya mempunyai anak yang ingin kuliah di luar kota. Saya di Jakarta, dia ingin kuliah di Surabaya. Apakah kami sebagai orang tuanya harus ikut? Iya. Harus ikut ya Ustadz? Ada mahram Jadi- ya, suami atau ya, suami ibu? Tidak, dia rencana sendiri memang kuliah di Pokoknya sana. ditemani. Itu yang saya bingung. Oh enggak, ini Bu, untuk ya. untuk ngantar saja. Nanti di sana dia sendiri nggak apa-apa. Nanti ketika mau pulang ibu jemput lagi dengan suami. Oh, jadi ketika dia ke sana saya harus antar, ketika Nah. dia pulang saya harus jemput gitu ya Ustadz. Gitu. Karena Tapi kan tidak- yang tidak disyaratkan diharuskan kan saya ketika untuk, safar. tinggal di sana. Oh enggak. Enggak begitu Enggak. Ustadz ya. Nanti dia aman di Iya, sana dengan teman-teman yang baik ya. Yang disyaratkan kan cuma mau pergi safar sama pulangnya dari safar juga. Oh, baik. Iya. Baik Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir lewat WA monggo. Bismillah, Afwan mau bertanya, apa hukumnya membeli makanan menggunakan GoFood dengan pembayaran tunai? Pembayaran tunai boleh. Kemarin sudah dibahas di dalam ini, lihat nanti di pembahasan GoFood juga ya di video. Sudah ada rekamannya di channel Rumesa TV. Pembahasannya kalau dengan tunai langsung boleh karena ada hajat. Apalagi sekarang kalau wanita keluar rumah lebih aman kan, kalau dia pesan kayak gitu saya tidak perlu repot-repot pakai lengkap gitu. Beda kalau dia cuma pesan dan itu makanan itu datang ke rumah, itu lebih memudahkan dia. Yang masalah nanti kalau menggunakan dompet virtual dapat diskon, nah itu baru jadi masalah. Wallahu alam, demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah besok kita bahasan terakhir dengan pembahasan jual beli saham, mudah-mudahan selesai ya. Dan kita akan lanjut lagi dengan pembahasan riba setelah itu. Mudah-mudahan nanti ada cetakan kedua tiga sudah datang. Jadi dia mau pesan juga nanti kami sediakan diskon untuk buku ini. Kami pesan langsung dari penerbit dengan harga murah, nanti ada diskon. Kita nanti akan bahas yang ke-23, termasuk tadi yang sering ditanyakan tentang reseller, dropshipping ya. Nanti saya akan bahas di pembahasan sendiri karena saya tanyakan di cetakan 23 itu ada pembahasan khusus tentang dropshipping. Mudah-mudahan nanti makin jelas dari penjelasan-penjelasan tentang reseller dan dropshipping yang ada. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.